الرسول المجتبى الحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini insyaallah kita akan membaca zikir atau wirid ketika mendengar azan maghrib. Alhamdulillah ini sudah di rumah Bapak Ibu, tapi pas di rumah langsung karo sudah keliling kemana-mana ya, ke Ternate sudah, ke Pamekasan sudah, kemarin ke Kendari, nanti tanggal 29 sampai tanggal 2 ke Bandung dan Cirebon, tanggal 3 sampai tanggal 6 ke Jakarta. Pokoknya kalau sehat biasanya keluar kota, kalau sakit balik ke rumah. Jadi istilahnya logikanya al-hijrah itu seperti istri tua, wis pegel mulai nang al-hijrah. Ya Allah, ngapunten. Nek wis kuat awake nang bono terus kok. Ya maksudnya yang apa? Semoga ini pegel mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Istri Nabi yang ada ummunya itu dua, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah. Kalau Ummu Markona bukan istri Nabi, itu orang Sememi. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari aku, katanya Ummu Salamah, mengucapkan pada saat mendengar azan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini doa ketika mendengar azan maghrib. Mendengar azan maghrib itu waktunya waktu nopo? Pagi, nopo sore, nopo petang. Nah, jadi ada waktu sore, ada waktu petang. Nopo beda nih sore kali petang? Jadi sore kali petang di podo mau. Zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, zikir petang ya sami. Cuman petang kadang-kadang identik dengan perpindahan antara sore dan malam. Itu letaknya antara azan maghrib sampai azan isya, dan itu dikategorikan oleh Rasulullah menjadi waktu yang mustajab. Salah satu doa yang tidak ditolak sama Allah adalah doa bainal isya'aini, antara dua isya. Maksudnya adalah antara maghrib sampai isya. Donga napa mawon pasti mustajab. Jadi waktu maghrib isya itu waktu mustajab. Rumiyin Bapak Ibu, di desa-desa itu kalau sudah maghrib isya tidak berani keluar rumah, tidak berani. Sekarang juga masih banyak orang-orang di belakang sana itu, kampung Sememi Lama itu, maghrib sama isya kalau nggak di masjid duduk anteng ya di rumah. Zikir nopo mawon, kadang-kadang melaksanakan sholat sunnah awabin atau sholat sunnah mutlak macam-macam, atau zikir. Saat ini mantan maghrib ke senengnya bau. Itulah nopo bedanya dulu sama sekarang. Makanya kalau dulu sama sekarang ini kelihatannya kok fasilitas banyak lengkap sekarang, keadaan lebih ramai sekarang.
Tapi orang itu seakan-akan waktunya sedikit Bapak Ibu. Sedikit, padahal sudah kerja keras tapi dapatnya juga sedikit. Ini mungkin yang disampaikan Nabi, jangan-jangan keberkahan itu telah Allah cabut dalam kehidupan kita. Ya na'udzubillah min dzalik. Tujuannya ngaji ini kan bagaimana mengembalikan hidup semakin barokah. Rumiyin niku prasa kula wong tuwa-tuwa niku nyambut gawe nek srengenge wis muncul. Dugi diri ya mantuk dugi megawe niku, dugi griya niku srengenge dereng suruh Pak untuk omah. Saniki budal srengenge guru muncul. Mulai srengenge wis suruh. Tapi ketenangan beda dengan dulu. Dulu itu tenang, sekarang ini orang banyak cemas. Terutama orang yang hidup di kota besar. Bapak Ibu ini termasuk kota besar loh Surabaya ini. Tingkat kegelisahannya itu tinggi. Tingkat stresnya besar. Beda kali tiang desa. Makanya tiang desa ini jarang stres, jarang loro, moro-moro mati kemarin. Ini kota ini sih loro dhisik, sik periksa rono rene. Terus di rumah sakit semacam-macam. Karena itu orang mukmin harus pandai-pandai melihat peluang berkah, bukan peluang penghasilan, peluang berkah. Salah satu bentuk peluang berkah itu memanfaatkan situasi hari itu dengan zikir. Jadi zikir itu terapi untuk mengembalikan barokah yang mungkin hilang. Krungu azan maghrib langsung donga niki dongane Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Panjenengan sareng-sareng doaken nggih. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini artinya Allahumma ya Allah, hadza iqbalu naharika. Ini adalah kedatangan malammu. Wa idbaru naharika, dan lenyapnya siangmu. Wa aswatu du'aika, dan suara orang-orang yang berdoa kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Allah. Niki nek jenengan maca angger krungu azan maghrib seminggu mawon Pak, kenapa? Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Apal. Kemudian juga hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat maghrib, ini wau krungu azan maghrib niki sakmantune salat maghrib, maka beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah ba'dal maghrib itu salat sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Seperti hanya salat ba'diyah Aisyah. Yang qobliyah enggak. Qobliyah maghrib enggak muakkadah, qobliyah isya enggak muakkadah. Nah, muakkadah itu kata Nabi salat gak ya gak apa-apa. Tapi kalau ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya ini salat yang sangat dianjurkan. Setelah salat sunnah ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, Rasulullah selalu membaca ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Redaksi lainnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Cukup 1 kali. Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah
ala dinik, atas agamamu. Setiap dibaca setiap apa? Ba'diyah maghrib. Ada yang tanya kepada saya, Pak, ya no carane dongane istiqomah niku? Ini doanya istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu kan hal yang paling mahal dalam ibadah. Ibadah itu akan ada buahnya jika istiqomah. Ibadah itu rohnya akan hidup jika istiqomah. Nah, istiqomah itu dengan dua terapi, ya terapi zahir dan terapi batin. Doanya ini, Pak. Orang itu yang tidak istiqomah itu kan hatinya terbolak-balik, pelin-pelan. Bahasa Inggrisnya mencela-menceli. Kadang-kadang nek atine mut-muten, waduh nang masjid. Subuh itu 3:30. 3:30 itu ke masjid. Lagi munggah, Pak. Selagi mudun, waduh digoleki kondone ndicak. Gak tau nang masjid. Wis berat aku tak kasih bocahanku sementara tak pressure sobat. Kalau panjenengan pernah mengalami fluktuasi hati seperti itu artinya kita belum istiqomah. Digenter mawon kali ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini kan biasanya diwaca manut tahiyat akhir ya. Ternyata Nabi juga pernah membaca, bahkan sering membaca, bahkan setiap kali membaca ini setelah ba'diyah maghrib. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Insyaallah sampun hafal sedaya. Berat Pak istiqomah itu, berat sekali. Dan itu yang membuat nanti orang bisa husnul khotimah. Jadi membangun ibadah yang berat, lebih berat lagi membangun istiqomah. Tahajud itu lho waktu. Abotan malih tahajud itu bendalu. Ya Allah. Pesane yai rumiyin wis salah. Anu nak wis pokoke bengi itu tangiyo. Masih orang rakaat itu. Sing penting rutin. Masih yo niku saking apes-apes ya asrori men senenge wis tak wis pen mulya situ tok ae. Tangi yo dalu. Salat 2 rakaat wis turu omane. Mulya. Sami kali Mbah Hamid Pasuruan pesene ngoten wis tak salat dalu 2 rakaat. Turu omane mulya. Wis 2 rakaat iku maca kul tok ae turu omane. Sing penting 2 rakaat dalu, besok dalu. Ternyata omongane enteng Pak dilakoni abot. Omane mati nanya. Baik dia jejaka maupun budak. Kula wingi ngeteraken jamaah wiyung mriku nikahan umure nggih 65. Sing lanang 65. Tapi ten 65. Paling saya ayo seperti ini. Kita panjenengan lagi. Lho sak wonten nggih, kula wontenan lho nggih. Feeling mawon. Niki mboten niki estrine sedo Bapak Ibu sudah lama terus nikah dengan apa? Seorang janda juga usianya kepala 5 sudah 5 atau 56. Tapi nggih sing jalan sing tahes, sing istri nggih sing tahes. Karena ada itu orang itu kan oleh Allah diberikan fisik yang tahes itu kelihatan. Terus waktu khutbah saya ingatkan, coba kita buktikan bahwa Abah ini lebih cinta kepada Allah daripada lebih cinta kepada istri. Umi juga demikian, lebih cinta kepada Allah daripada kepada suami. Bagaimana cara melihatnya? Entenono meneh subuh.
Ini kan memang ahli subuh semua. Asalnya itu, sing lanang yang seneng nang masjid, padha masjid sing wedok seneng nang masjid. Coba tunggu besok. Kalau mereka berdua ada di masjid waktu subuh, maka cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada istri. Disaksini kau jamaah padang. Wow, becek Pak. Ndak muncul ngono itu. Lah, haula wala quwata illa billah. Langsung waktu pengajian itu kok wisin dulu. Napa? Ternyata cinta saya kepada Allah kalah dengan cinta saya kepada istri. Ya Allah, padahal itu manten anyar tapi stok lama. Dan yang manten anyar stok baru lah. Allahu Akbar. Akhirnya dari alasan anu yai nopo panjenengan nggih kesel ya nopo nggih tamune sampai bualu ngoten iki ate abahe nggih ngoten nggih iki rangan Mas yo swidak ngoten nggih masyaallah kirangan ngoten ngombe nopo abahe ya Allah ya pasak bumi. Di alas niku pono mbobu ta barang ono buan maneh alasan. Sampeyan niku nek gak suguhan nang masjid, ampun alasan teng kula, teng ngarepe jamaah, sampean kudu alasan teng Allah. Jawabane pinter, sering pengajian. Insyaallah ya Allah Maha Memaklum. Jadi oke, jujur di antara Allah Maha Memaklumi akhirnya. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Amamah bin Syabib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Pak doa yang sering dibaca tapi mungkin fadilahnya Bapak Ibu enggak tahu. Mangqala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat 10 kali ala asaril maghrib setiap setelah maghrib. Ini bisa dibaca habis wiritan langsung, habis salam langsung wiritan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Boleh langsung atau boleh setelah ba'diyal maghrib. Boleh. Apa fadilahnya Bapak Ibu? Ba'asallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan. Ba'asallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengutus maslahatan yatakaffalunahu minasyaitan, penjaga-penjaga. Ini pasti malaikat Bapak Ibu. Yatakaffalunahu minasyaitan, yang akan menjaga dan melindunginya dari godaan setan hatta yusbiha, sampai subuh. Masya Allah. Saya kan pernah mengatakan Bapak Ibu, orang digoda setan itu kalau dibandingkan antara siang dan malam, podo-podo siang ya digoda setan, dalu ya digoda setan, tapi tingkat cara menggoda setan di malam hari itu lebih kuat daripada di siang hari. Bukannya tiang ini maksiat dalu ini lebih enak di awal sama rasanya dewi omongan gue. Gendaan dalu-dalu lebih enak di Yesus. Nopo pengalaman? Pengalaman jadi arek-arek itu. Ngombe dalu, judi nek ya dalu, maten ya dalu. Pokoknya dalu-dalu itu lebih enak. Mangan itu mangan itu mboten maksiat, padahal mangan dalu itu elek nang
kesehatan, tapi ya nek bandingannya mangan enak dalu. Anak kula pamitan, kula angsal ndelok bioskop. Iya, tapi ndelok jam sing awan-awan. Mboten eco bioskop. Awan-awan ya dalu midnight, midnight. Mosok bioskop ku awan-awan. Tepak aja deh. Makanya doa ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada ini hadis yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali menjadi protek kita dari godaan setan di malam hari itu hatta yusbiha, sampai subuh. Mungkin cara Allah ya Pak melindungi dari setan, misalnya aras-arasan metu teko omah. Ala balik di WA kancane. Ayo bro, tak teni nomor kopi iki, salah. Weh, ono cerita-cerita api-api lho. Ayo teni. Sire aku aras-arasan ngantuk ya. Mungkin barokahnya ini Pak. Ono barang anyar bro iki lho. Rini ya ta. Weh enak-enak. Si aku males aku. Jadi kancane nang markop tengah ada Cak Joy. Biasanya paling semangat ngopi sampai tengah wengi. Kalau semangat ya belas. Dengan gara-gara mau japi aja gara-gara ngaji alasan ngopi. Yang ngopi sekedarnya aja Pak, jangan sampai tengah malam. Tengah malam itu angin setan itu berhembus dan mudah mempengaruhi hati. Betul. Dan efeknya apa? Subuhnya itu berat mengangkat kepala. Makanya ini saya menuwocok. Biasanya kalau ada imam maghrib itu juga langsung Pak, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali disambung la ilaha illallah dah ping 10 langsung. Ada seperti itu. Itu lebih bagus Pak, biar gak luput, langsung salam langsung mocok. Tapi sekiranya imamnya hanya baca 3 kali, maka tambahkan setelah ba'diyah itu 7 kali, atau ulangi lagi, niatkan untuk istiqomah 10 kali. Dijaga dari godaan setan sampai subuh. 1. Yang kedua, wa kataballahu lahu biha asyra hasanat. Dan Allah mencatat orang yang membaca ini dengan 10 kebaikan. Asyra hasanat. Mujibat, 10 kebaikan yang diterima oleh Allah. Jadi ini kalau napa contoh akan 10 kebaikan yang diterima. Misalkan hari itu dia bersedekah, sedekah diterima. Kebaikan sedekah diterima. Hari itu dia sempat baca Quran walaupun 1 ayat, mau Qurannya diterima. Kemudian hari itu dia ke masjid jamaahnya diterima. 10 kebaikan yang dia lakukan semuanya mujibat, diterima Allah. Jadi ternyata diterima tidak diterima itu tergantung stimulusnya, tergantung instrumennya. Proposal yang diajukan kepada Allah itu juga harus ada titipannya Pak. Kemarin ada teman itu yang kirim proposal, nggak masuk ke perusahaan, nggak diterima. Terus ada kawan yang sini tak teken ya, tak teken sesat. Ada kawan yang dekat, mau cair. Berarti kan sesuatu itu harus ada pelumasnya. Sama kemarin saya diundang ceramah di Masjid Agung Pamekasan, alhamdulillah. Karena waktu di sana tahu saya diundang pengajian subuh. Terus setelah itu saya sama tamirnya itu kok gak disuguhi apa-apa mikirnya. Yang batin biasa disuguhi ngombe tau apa, semuanya dikai berkat biasa ngadu-adu. Ya nek cedek, masih cedek berkat ya. Aku meneng ae. Padahal melaku tak pelan-pelan no. Itu ngono. Kan jalan-jalan sih. Mosok gara-gara ono MTQ provinsi, gara-gara terus pokoknya anu pengabdian lah. Ya wis. Sampai tenggene pintu motor juga, masya Allah. Ya wis panjane gak apa-apa wis. Mungkin ya
tradisi Surabaya ambek tradisi Pamekasan iki siji. Utawa takmire medhit. Tapi harus udone. Hanya hati kurang ajar setan iki. Terus enak-enak ngono, khusnudzon tadi suudon. Akhirnya diuber kan, diutok. Namun ternyata ada yang ketinggalan. Kenapa Pak? Maaf ini pelumas loh, pelumas apa Pak? Dewi itu tugas masih 10 hari. Bang itu hari Ahad pertama ditugaskan. Pelumas buat istri. Apa Pak? Saya tidak paham Pak. Ternyata dikasih emas saya Pak. Emas itu emas bagus. Loh apa Pak? Ini pelumas buat istri. Jadi nanti Pak Kiai pulang ke rumah, tunjukkan ini ke istri. Insya Allah buka sendiri nanti. Walah, jadi oleh-oleh nang bojo kayak emas. Nah bojone iku mulai buka dhewe dari njaluk. Kok bisa tahu Pak? Ya karena itu biasanya istri saya seperti itu. Kalau saya tugas pulang bawa mas-mas itu langsung buka sendiri. Ternyata itu pelumas Pak. Aku gak dong walah. Saya, Pak Zahro, Prof Ali Aziz bergantian. Prof Zahro malam-malam, Mas WA, sana ada pelumas. Ternyata bahasa takmirnya itu sama dengan bahasa yang disampaikan kepada beliau. Sampun, Ustaz, sampun. Bagus. Tapi ini bojone tua ya waduh. Ya Allah. Sudah diterima 10 kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, wa maha anhu asyra sayyi'atin mubiqat. Dan malam itu terhapus 10 kesalahan yang nyata-nyata salah dan merusak amal. Contoh nggih manten maksiat, tapi bukan maksiat besar, Pak. Misalnya delok TikTok. Ono joget kayak lamben. Niku termasuk maksiat napa mboten, Mbak? Hah, maksiat. Mbak nggih seneng. Masya Allah. Kapan itu ketemu Gus Bahar saya? Ada santri yang bertanya, Gus, jenengan ini kok kitab-kitab itu sama hafal semua itu gimana terus? Saya ini tidak ada pekerjaan lain selain membaca kitab. Tadi hobinya itu moco kitab. Para ini yang mangan Pak, mari mangan moco kitab Pak. Mari ceramah moco kitab Pak. Terus ada yang jamaah tanya, ngapunten Gus. Gus Bahar tidak pernah lihat TikTok. Cekok. Saya tidak tahu TikTok itu apa. HP saya jadul, HP-nya itu jadul loh. HP lawas itu loh. Saya nggak ono internetnya belas. HP-nya cuma bisa untuk SMS sama nelpon. Jadi bener ya. Makanya hafal kabeh kitab iki hafal kitab iku apa. Lah kene enggak, mari sholat itu buka ya TikTok. Mungkin saja ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Itu terhapus dengan hanya la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini yang paling besar Bapak Ibu. Wa kanat lahu bi adli asyri riqabin mu'minat. Dan yang keempat, dia diberikan pahala seperti memerdekakan budak wanita yang mukmin. Allahu Akbar. Satu, dijaga dari godaan setan sampai pagi. Yang kedua, ditulis 10 kebaikan yang diterima. Yang ketiga, terhapus 10 dosa yang nyata-nyata dosa. Yang keempat, diberikan pahala seperti memerdekakan budak wanita mukminah. Allahu Akbar. Budak wanita mukminah itu memerdekakannya lebih tinggi pahalanya daripada budak laki-laki. Jadi budak zaman dulu Bapak Ibu, di samping dia pembantu, juga untuk melayani tuannya.
belum ada syariat Islam itu ya dianggap babu ya koyok bojo ya dikumpuli Pak. Makanya beban moral dari budak mukminah itu lebih besar daripada budak laki-laki, sehingga memerdekakan budak mukminah itu pahalanya jauh lebih besar daripada budak laki-laki. Dan siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali ditulis oleh Allah seperti memerdekakan budak mukminah 10 orang. Ini dulu Pak, sekarang yang tidak ada. Jadi yang saya ambil dari pelajaran ini, Masya Allah, lafalnya begitu mudah diucapkan, tapi efek fadilahnya itu besar sekali. Dan orang mukmin itu Pak, itu selalu mengambil itu. Nek isok wiritan gak angel-angel, ganjaran gede. Makanya kalau ikut aturan Nabi, mesti orangnya itu ringan. Semakin paham agama, bawaannya semakin ringan. Tapi bawaan semakin ringan, pahalanya juga semakin banyak. Makanya orang itu Pak, kalau beragamanya angel, saya bisa pastikan dia tidak paham agama. Wiritan ya Pak. Makanya Rasulullah di dalam beberapa riwayat itu selalu memberikan pilihan-pilihan. Seperti kemarin doa sujud itu ada berapa? Doa Sami Allah itu ada 4 kemarin ya. Silahkan dipilih. Dan memang jamaah yang pintar cerdas itu kan memilih ya apa caranya milih wiritan sing pendek ganjarannya gede. Sama nonton ya. Ini cerdas. Makanya kalau Rasulullah hadir di sekitar kita itu, Rasulullah itu mesti tersenyum melihat kita ini. Wis umat-umat itu wis gak memper wajah yang Nabi lah irungnya bangira mriki pesek. Pati hobine iku nek nglakoni sunnah dipilih sing paling gampang, njaluk ganjaran sing akeh. Batine iku nyambut gawe gak kapek bayaran gede. Nabi nguyudo. Terus no gak apa-apa le, terus no le. Saya itu kadang-kadang paling Nabi bikin delawah-wah ini yang guyu banget gitu. Gak marah Pak, tapi guyu. Nah ya, umatku daerah Indonesia, daerah Sememi wis wong kabeh ganteng. Irunge pesek-pesek. Nek nglakoni sunnah dipilih ya ta. Oh, aku ngerti. Kalau sing ngurui bareng. Makane kula katut seneng. Katanya hadis yang menyatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, dibangkitkan manusia nanti dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Dalil itu kemudian dipakai apabila kita punya imam, punya panutan, itu kan kalau di kisah tidak usah soro-soro Pak. Dan itu betul Pak. Itu betul. Nanti sampean cukup begini aja, kalau di kisah gampang lah. Sampean siapa sampean ini? Terus ya apa salatnya sampean? Ya apa ini ibadah sampean? Malaikat minta maaf ya malaikat. Minta maaf malaikat. Saya ini santrinya Pak Mujaki. Wis sampean takono iki dhek ta kok. Awake aku melok dhek. Akhirnya malaikat mau tanggung. Zaman wong iku lho sing wong nang Sememi kok jare melok sampean. Waduh nek wong iki opo? Nggih malaikat. Terus siapa tanggung jawab sampean niku? Kok ana kula nggih mboten dilihat, kula nggih melok guru kula. Niku jenenge niki sampean parandir. Wah akhirnya gurune merono sampai tekan Nabi. Itu disebut syafaatul uzma. Syafaat yang berantai Bapak Ibu. Bagaimana Rasulullah SAW yang berapa ribu tahun dan kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar Nabi, kok bisa nyambung dari mana? Dari silsilah ilmu. Silsilah ilmu itu mahal. Silsilah ilmu ini mahal sekali. Itulah yang membuat kita itu usul kepada Rasulullah SAW
terutama dalam hal Quran. Makanya sampean niku wis ngaji Quran masih gak teteh gak lancar tetap ngaji Quran di seorang guru yang guru ini punya sanad kepada Rasulullah. Gurunya punya guru sampai kepada Rasulullah. Sinten guru sampean niki? Guru ini mana sinten niki? Walaupun tidak tercatat tapi yakin kalau itu dari Rasulullah. Ini doa ba'dal maghrib. Jadi ada berapa tadi Bapak Ibu? Allahumma hadza iqbaluna iqbalu lailika wa iqbalu naharika. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacaan dalam salat witir dan juga sesudahnya. Jadi kan salat witir nggih dalu nggih. Nek mboten sanggup dalu nggih, mboten isan iki lho langsung witir mawon. 3 rakaat. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab sampai beliau wafat. Aku tidak pernah tidur sebelum aku melaksanakan salat witir 3 rakaat. Ditanya oleh sahabat lainnya, "Kenapa ya Umar?" "Aku takut nanti mati belum witir." Hadis itu dikuatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku diwasiatkan oleh Rasulullah melakukan 3 hal dan aku lakukan sampai sekarang. 1, witir sebelum tidur. 2, puasa 3 hari setiap tengah bulan. 3, sholat 2 rakaat setiap pagi. Witir sebelum tidur, sholat pagi hari 2 itu sholat duha. Jadi duhanya Abu Hurairah itu tidak pernah nambah 2 rakaat terus. Jadi ibu-ibu kok duhanya 2 rakaat di malah Abu Hurairah. Yang penting gak malah Abu Janda. Abu Janda yang malah Hindu saja. Ya opo arek. Gak ganteng. Lah doanya ini Bu ya, Pak ya. Bagi siapa saja yang sholat witir 3 rakaat sesudah membaca surat Al-Fatihah, maka pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, sunnah ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini hafal, ini sunnah. Rakaat kedua surah Al-Kafirun setelah Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi rakaat awal sabbihisma rabbikal a'la setelah Fatihah. Rakaat kedua setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga langsung 3 surat sekaligus. Trikul. Apa Bu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini sunnah. Adapun kalau tidak melakukan itu ya tidak apa-apa, tetap sah, tapi tidak sunnah. Apabila pada rakaat pertama lupa membaca Al-A'la, maka digabungkan dengan surat Al-Kafirun pada rakaat kedua. Misalnya biasanya kan lupa itu di awal. Rakaat pertama kok lali gak sabihis, nanti dirampel di rakaat kedua. Masalahnya saya ini bukannya lupa Ustaz, gak hafal. Waduh iki angel panjenengan gak hafal iku wis angel tuh. Ya gak hafal sak karepe, Pak. Dalil yang umum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah menurut kamu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dalil. Saisoe enten yang niku witir niku kabeh diatur kulhu kabeh. Awal akhir kulhu. Ini mboten napa-napa sah. Dulu itu Bapak Ibu ada seorang sahabat yang setiap sholat tidak pernah kalau tidak baca kulhu terus. Itu dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, kenapa kamu setiap sholat itu kok baca kulhu terus?
Padahal apalannya kata Pak nih. Wakila dia hafal Quran, kok dia baca kulhu tok. Ayat lah akeh, surat lah akeh, kok kulhu tok. Dia mengatakan, uhibbuha ya Rasulullah, aku mencintai kulhu. Biasanya tiang ini lah, cinta ini teng ngene donya, teng nopo, niki cinta teng kulhu. Terus aku mencintai kulhu, karena setiap saya baca kulhu itu hatinya tenang. Terus Rasulullah SAW, kamu betul, teruskan. Jadi orang itu yang baca kulhu terus dalam sholatnya itu memang menyenangkan Rasulullah. Tapi bedanya kan dia hafal Quran, walaupun dia itu ditanya, kenapa kamu banyak hafal ayat kok mau kulhu? Saya mencintai kulhu ya Rasulullah. Ya itu mungkin jawaban yang berbeda dengan kita. Oh kok kulhu terus? Ya hafal ini kok tidak bisa. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebenarnya amalannya sama dengan para sahabat, tapi niatnya yang berbeda. Si jini cinta kulhu, si jini gak hafal liyane. Sok sahabat. Ini balik 3 kali kulhu. Itu menyamai pahala mengkhatamkan Al-Quran. Mati nih Pak, gak tahu mau Quran liyane. Kulhu terus ping telu. Wis salah, cak wis. Laku angel-angel sing gampang ngono. Ini alasannya. Maksud saya itu 3 kali kulhu saja itu menyamai orang khatam Al-Quran. Bagaimana kalau khatam Al-Quran beneran? Ya tentunya pahalanya jauh berlipat-lipat. Kemudian dari sanad yang sahih Abu Dawud, An-Nasai dan beberapa imam lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, jika selesai mengucapkan itu, selesai witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Tidak disebutkan berapa kali Rasulullah membaca itu, tapi bacaan yang paling sering dibaca Rasul setelah sholat witir itu Subhanal Malikil Quddus. Di hadis yang lain seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ba'dal witir mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa ini Bapak Ibu, dua-duanya sahih. Dua-duanya dilakukan Rasulullah. Subhanal Malikil Quddus sama dua tadi Allahumma inni a'udzu biridhaka. Sama telakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Dua-duanya sahih. Tapi kalau ditawarkan kepada jamaah milih mana yang barusan atau yang pertama Subhanal Malikil Quddus, jawabannya sudah tahu saya. Ramadan itu mesti Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ditanya itu doa apa Pak? Doa Rasulullah ba'dal witir. Bukan ba'da tarawih, ba'dal witir. Sing niki anak donga ya gak diwaca. Sesuai niki Pak. Paling tidak kita semua tahu bahwa Nabi itu juga memberikan pilihan-pilihan doa yang lain. Suatu ketika Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin ada waktu longgar mau menghafalkan doa dan mengamalkan, sampean akan ingat doa ini. Tak waca rek mari witir ben gak Subhanal Malikil Quddus. Saat temennya sama mari witir itu donga Subhanal Malikil Quddus itu malaikatnya ngomong, tapi nggak kurung Pak. Angkat aja bro. Ono liyane lho ya. Cuman sampai ini nggak kerasa. Nek malaikat kurung ngomong itu nggak kerasa. Ngomong Pak malaikat itu Pak. Ya gak apa-apa rek, tapi yo ditambah kok ora mosok biyen mulai biyen pancet ae. Saya menjawab, iya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan
disertai hidayah Allah, dimudahkan untuk mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi